Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat yang seperti biasa selalu dibantu dan didampingi Bu Marwiyati. Anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau anak-anak semuanya dalam keadaan baik. Sehat semuanya? Ya, baik. Saya Umar dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah semuanya juga dalam keadaan sehat, ya, tidak ada halangan suatu apa, sehingga bisa beraktivitas bersama dan kali ini bisa belajar bersama dengan anak-anak semuanya. Untuk itu anak-anak, kita tidak henti-hentinya tetap selalu mengingatkan dan selalu melakukan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya ini. Nah, anak-anak semuanya, bentuk bersyukur kita tentu harus selalu mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Yang beragama Islam, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Yang beragama selain Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tentu harus mengikuti ajarannya masing-masing, beribadah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh agama masing-masing. Anak-anak semuanya, setiap agama tentunya mengajarkan kepada kita untuk selalu hormat, patuh, ya, kepada ayah dan bunda kita, kepada orang tua kita. Maka kita harus selalu patuh dan hormat kepadanya. Pada teman, pada sanak saudara, kita harus saling menghormati, saling menghargai, supaya tercipta kerukunan di antara kita semuanya. Anak-anak, salah satu bentuk syukur kita adalah berdoa, ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, yuk kita awali kegiatan pada kesempatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan apa yang kita pelajari bisa mudah kita pahami, sehingga kita paham dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Nah, kita sudah belajar pada tema yang ketiga, benda di sekitar kita, dan subtema yang pertama, aneka benda di sekitarku. Anak-anak semuanya, kita masuk pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak semuanya, dalam setiap kali pembelajaran tentu kita mempunyai tujuan. Nah, tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini, setelah nanti kita belajar bersama-sama, diharapkan anak-anak yang pertama dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari plastik dengan benar. Yang kedua, memahami istilah yang terkait dengan materi pembentuk benda dengan tepat. Yang ketiga, menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. Yang keempat, terampil mengutarakan ide tentang penanggulangan masalah sampah di sekolah maupun di rumah. Nah, ini karena belajar di rumah maka di rumah, nah, dengan percaya diri. Yang kelima, mengetahui arti penting dari bermusyawarah dengan teman. Nah, anak-anakku semuanya, supaya tujuan belajar kita bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, apa yang disampaikan oleh Bu Marwiyati. Tentunya dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, mengawali kegiatan belajar kali ini, yuk kita baca bacaan
berikut. Ya, di sini dibacakan oleh Bu Mariati, anak-anak bisa menyimak di rumah. Ya, kalau kamu lihat di buku pada halaman 32. Ya, halaman 32. Silakan Bu Mar. Ya. Perhatikan anak-anak, ya, anak-anak bisa mengikuti di buku tema 3 halaman 32. Ya, bisa mengikuti. Anak-anak perhatikan. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Sekarang anak-anak, di sini ada kertas. Kertas ini bisa terurai, membutuhkan waktu 2-5 bulan. Kardus bisa terurai selama 5 bulan. Kulit jeruk ini bisa terurai selama 6 bulan. Puntung rokok dapat terurai selama 10 tahun. Kulit sepatu terurai selama 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen itu dapat terurai selama 50-80 tahun. Plastik dapat terurai selama 50-100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium 80-100 tahun. Aluminium ini dapat terurai 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau yang biasa digunakan tas kresek 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diurai. Jadi kamu dapat membayangkan, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara reduce atau mengurangi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Dan yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya anak-anak, ketika kita berbelanja, ya, ketika kita berbelanja sebaiknya kamu membawa tas belanja
belanja sendiri. Dari rumah sudah membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik atau yang biasa disebut tas kresek, ya. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Ya, jadi botol bekas itu bisa kita gunakan, bisa dimanfaatkan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, anak-anak semuanya itu tadi sudah dibacakan sama Bu Mariati dengan baik ya. Nah, anak semuanya, yuk sekarang kita lanjutkan bersama. Setelah kita membaca tadi, anak-anak semuanya, ternyata plastik itu merupakan bahan yang luar biasa. Luar biasanya apa? Sangat bermanfaat bagi kita, mudah digunakan, ringan, harganya juga murah. Akan tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Dia akan terurai sangat lama, sehingga menjadi mengotori lingkungan itu sangat lama, yaitu antara 10 sampai 20 tahun. Bayangkan kalau sekarang misalkan anak-anak buang sampah sekarang, itu berarti di tahun 2020, tahun 2040 nanti itu baru terurai ya Bu ya, sehingga masih ada terus sampai tahun 2040. Belum bisa membusuk, Pak. Belum bisa membusuk ya. Nah, belum rusak. Nah, anak-anak semuanya, oleh karena itu anak-anak, yuk kita kurangi penggunaan plastik itu. Supaya apa? Lingkungan kita tidak tercemar oleh plastik. Nah, bagaimana caranya? Ada slogan namanya 3R. Ya. 3R. Apa itu 3R? Yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce itu apa? Mengurangi penggunaannya. Satu contoh, sekarang kalau anak-anak ke supermarket, pasti di sana tidak dikasih plastik, ya, kantong plastik tidak. Tapi anak-anak disuruh membawa kantong belanja sendiri, atau disuruh membeli kantong belanja di sana kalau tidak membawa. Nah, itu mengurangi penggunaannya. Di sekolah kita, kalau dulu anak-anak beli es di kantin, anak-anak pakai bungkus plastik ya, kantong plastik, kemudian kasih sedotan gitu. Sekarang nggak boleh. Nah, anak-anak harus menggunakan gelas yang sudah disediakan oleh sekolah, ya kan? Atau boleh anak-anak menggunakan botol minum dari rumah. Biasanya anak-anak bawa botol Tupperware itu bisa digunakan untuk membeli di sekolah. Tapi sekolah sekarang tidak lagi memberikan kantong plastik sebagai tempat minum bagi anak-anak. Itu apa? Dalam rangka mengurangi penggunaan plastik, yakni reduce. Nah, kemudian yang kedua ada reuse. Reuse itu memanfaatkan kembali. Jadi misalnya botol air minum, botol air minum itu biasanya bisa kita gunakan kembali untuk tempat apa, misalnya untuk tempat minyak tanah,
atau untuk tempat bensin atau untuk tempat apa silakan. Tempat pensil juga tempat bisa, pensil. Pak. Atau kita buat menjadi pot bunga. Kita buat menjadi media tanam untuk apa ya? Tanaman hidroponik. Nah, itu kita bisa gunakan untuk ke sana. Nah, kemudian yang ketiga, recycle. Recycle itu mendaur ulang kembali. Anak-anak seringkali memanfaatkan barang-barang yang terbuat dari plastik tapi yang sebenarnya sudah recycle atau daur ulang. Nah, seperti sendok plastik yang berwarna-warni biru dan yang merah, hijau itu asalnya dari barang-barang plastik, kemudian didaur ulang, dicetak kembali di pabrik, kita gunakan lagi, ya, seperti itu. Tapi jangan khawatir karena sudah dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, ya. Nah, ini anak-anak. Nah, reduce itu adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Ini menggunakan kembali apa? Mengurangi penggunaannya. Yang kedua, ini menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah recycle. Ini adalah mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak semuanya tentu di sekitar rumah kita, di sekitar sekolah, di lingkunganmu banyak sampah-sampah plastik seperti itu. Nah, sekarang anak-anak, Pak Rahmat minta pada anak-anak untuk melakukan pengamatan di sekitar rumahmu. Nah, ini Pak Rahmat minta di sekitar rumahmu karena anak-anak baru di rumah. Nah, pengamatan terhadap apa? Terhadap sampah plastik, ya, yang berupa bisa bekas kemasan makanan atau sampah plastik kemasan minuman atau yang lain. Nah, ini di sini ada nomor buat kolom seperti ini. Kemudian lokasinya misalnya ini di dapur, saya di dapur ya Bu ya. Sampah makanan di sini ada di centang, sampah bekas minuman ada di centang, gitu ya. Kemudian misalnya lagi di ruang tamu, di ruang tamu. Ini biasanya di sini ada, walah ya Allah, kok ya masih ada sampah bekas makanan ya di centang. Sama sini bekas minuman juga ada. Kamu minum di situ nggak dibuang, yang minum di situ belum sempat membersihkan, centang. Ya. Misalnya sekarang di taman atau di depan rumah, depan rumah atau taman. Oh sini, wah depan rumah bersih, nggak ada kemasan makanan. Ya. Ini ada itu centang. Yang tidak ada biarkan yang ada di centang dan seterusnya. Nah, jelas ya anak-anak ya. Ini silakan kamu lakukan. Kamu lihat lingkungan sekitar rumahmu. Setelah kamu temukan semua, ya, setelah kamu temukan semua, sudah amati semua dari lokasi yang ada di sekitar rumahmu, mungkin dari taman sampai dengan dapur sampai dengan kamar mandi, ya toh, semuanya sampai tempat tidurmu. Di sana jangan-jangan di tempat tidur juga ada sampah makanan. Ya, nah seperti itu. Kalau sudah anak-anak, kamu buat laporan. Kamu ceritakan. Ini yang kamu buat, ini cerita. Kamu ceritakan. Cerita tentang pengamatan sampah plastik di sekitar rumahku. Pakai huruf besar judulnya di atas. Kemudian kalimat pertama, kamu mungkin membahas yang ada di halaman rumah dulu. Di halaman rumah kutemukan kayak kata-kata sebenarnya. Terus sampai ke belakang sampai ke rumah. Nah, ini anak-anak yang menjadi tugasmu. Kalau sudah ditulis semuanya, jangan lupa ditulis tugas tema 3, subtema 1, pembelajaran yang keempat.
tanggalnya berapa. Kemudian nanti ini yang akan dikirim ke sekolah. Mungkin lewatnya macam-macam ya. Kalau Pak Rahmat sama Umar lewat classroom ya. Nah, anak-anak semuanya kita lanjutkan. Nah, setelah selesai, anak-anak diskusikan bersama orang tuamu. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu kerjakan? Nah, kalau sudah didiskusikan, kamu jawab pertanyaan ini. Silahkan ini. Ini kan pendapatmu semuanya. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Tapi ini karena tidak di kelas, di rumah, maka di depan orang tuamu, dan seterusnya ini sampai 5 ini. Seperti itu. Ya jelas ya anak-anak ya. Ini diisi. Ya. Oke. Nah, yang kedua, apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan orang tuamu? Apakah hasil musyawarah sesuai dengan pendapatmu? Apakah kamu menjalankan hasil musyawarah di kelas? Nah, ini di rumah ya. Terus, pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tulis alasannya apa. Kalau penting, alasannya apa. Kalau nggak penting, alasannya apa. Nah, jelas ya anak-anak ya. Tapi ini hanya untuk latihan di rumah saja. Nah, anak-anak semuanya, plastik tidak hanya dapat digunakan untuk bungkus, tapi ternyata plastik itu dapat digunakan untuk bermacam-macam alat permainan juga. Nah, salah satunya adalah dibuat menjadi bola plastik. Nah, ini ada permainan bola tangan. Nah, ini bergantian estafet bola. Nah, kemudian ada juga ini bolanya bisa digunakan untuk bermain sepak bola juga ya. Nah, ini menggunakan bola tangan. Aturan mainnya gini. Pemain dimainkan di lapangan. Nah, ini karena kita nggak ngumpul ya nggak bisa. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Jadi nggak boleh dibawa lari terus bawa sendiri, nggak boleh, harus dioperkan kepada temannya. Nah, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyak ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Nah, ini besok kalau sudah masuk sekolah akan bermain bersama Bu Guru dan Pak Guru olahraganya masing-masing. Tapi kalau di rumah bolehlah, kalau di rumah mau ada adik, ada kakak, ya bisa lah bermain berempat boleh, tapi kurang seru ya, enggak apa-apa. Nah, anak-anak semuanya, saya kira hari ini belajar kita sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Yuk, sekarang kita refleksikan dulu apa yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaanmu saat kegiatan? Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Yang keempat, informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Yang kelima, bagaimana caramu untuk mendapatkan informasi tersebut? Nah, anak-anak semuanya, karena sudah berakhir belajar kita hari ini, yuk kita akhiri bersama dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita lakukan atau apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mulai selesai. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa
Rahmat dan Kumariati minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Kemudian terima kasih karena anak sudah mau memperhatikan apa yang kami sampaikan bersama, ya. Sudah dengan semangat mengikuti pelajaran pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa videonya di like, kemudian di share kepada teman-teman kita, ya, ke grup-grup sosial media, ya, sehingga kalau di grup-grup itu ada teman kita yang kebetulan sama-sama kelas 3, maka bisa ikut belajar bersama-sama kita. Yang terakhir, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya yang masih berwarna merah. Oke, sekian dari Pak Rahmat, sampai ketemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.